Selamat malam saudara kekasih dalam Tuhan. Kali ini saya akan membahas iman merupakan jalan untuk menjadi milik Allah. Kita dapat melihat di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di dalam Ibrani 11 ayat yang ketiga, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita dapat lihat. Iman telah diberikan kesaksian pada nenek moyang kita. Melalui iman kepada Allah membuat orang percaya untuk memiliki pengharapan yang akan pemenuhan atas janjinya, meskipun kita belum dapat merasakan atau melihat hasilnya. Iman adalah satu-satunya jalan untuk diterima oleh Allah dan mendapat anugerahnya. Karena iman, alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Iman dan pengharapan berjalan bersama, seperti uang logam di mana ada dua sisi gambar yang berbeda, tetapi di dalam satu wujud dan bentuk yang sama. Iman mempercayai yang Allah katakan dan pengharapan menantikan dengan sabar penggenapan dengan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Dalam hal ini saya mengambil satu contoh yang cukup baik di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-7, yaitu Nuh. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Di dalam ketaatan dan ketekunannya Nuh membuat bahtera di atas gunung. Apapun yang dibilang oleh semua orang bahwa Nuh adalah yang dianggap baik oleh Tuhan, walaupun Nuh tidak dianggap baik oleh orang-orang sekitar, bahkan dianggap tidak waras. Tetapi dengan ketaatan dan ketekunannya, Nuh tetap membuat bahtera sampai selesai. Karena Nuh mentaati dan percaya, serta menjalankan semua ini hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Keluarga Nuh adalah keluarga yang menyelamatkan bumi karena untuk menyenangkan hati Tuhan. Bahkan setelah sesampainya Nuh di bumi, dia langsung mendirikan mezbah dan Allah mencium begitu harum persembahan yang disampaikan kepada Allah. Dan Allah tidak mengutuk bumi lagi dan membuat suatu perjanjian yang kekal sampai turun-temurun, bahkan sampai saat ini, yaitu kita tahu busurku kutaruh di awan, yang sekarang ini kita selalu melihat sesudah hujan akan muncul pelangi yang begitu indah. Kita juga akan melihat sedikit di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah, air yang telah baik, yaitu suatu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak mau disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-40, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Bagaimana aplikasi kita di dalam kehidupan kita? Seharusnya kita bersyukur ada Roh Kudus yang menjadi roh penghibur dan menguatkan kita, serta menuntun kita di dalam iman, karena kita percaya bahwa di dalam iman ada
adalah satu-satunya jalan untuk diterima oleh Allah dan mendapat anugerahnya. Kita juga bersyukur kalau kita dipakai Allah untuk turut bekerja di dalam mewujudkan apa yang boleh terjadi dan tidak terjadi. Menjadi satu alat yang diikutsertakan di dalam rancangan kedaulatan Allah. Sehingga kita tidak perlu takut karena iman kita akan menguatkan kita dengan pengharapan kita di dalam kasih anugerah Allah yang kekal. Di setiap pergumulan yang kita hadapi, membentuk kita menjadi lebih tekun, tahan uji, dan pengharapan kepada Allah yang menguatkan kita melalui Roh Kudus. Inilah damai sejahtera yang kita dapatkan dari Allah karena kasih anugerahnya dan tidak dapat dibayar atau digantikan oleh apapun. Dalam hal ini saya mengambil sesuatu lagu yang cukup menarik dan cukup terkenal, yaitu Amazing Grace yang ditulis oleh John Newton. Dia menemukan kembali imannya kepada Tuhan dan menjadikan sebuah lirik sebagai pengakuan sejati dari rahmat yang luar biasa yang dia alami. Lagu Amazing Grace ini adalah contoh lagu yang indah dari esensi penebusan dari kasih Allah, walaupun di dalam keadaan kelam sekalipun. John Newton lahir pada tahun 1725 di London. Setelah dewasa, dia dipilih untuk bergabung ke dalam Angkatan Laut Inggris. Dia ditangkap dan dijadikan pedagang budak. Akhirnya John bebas. Perjalanan pulang, kapal mereka terjebak dalam badai yang begitu sangat menakutkan hingga hampir tenggelam. John memohon kepada Tuhan dan entah bagaimana akhirnya kapal mereka sampai dan dapat berlayar ke darat. Dan John menulis satu kalimat, "Saya tidak dapat menganggap diri saya sebagai orang percaya dalam arti penuh sampai waktu yang cukup." Di sini kita melihat bagaimana John sendiri dapat menilai imannya kepada Tuhan. Setelah kembali dan dia mulai membaca Alkitab dan memikirkan kembali pandangannya tentang moralitas perbudakan. Pada tahun 1779, John menemukan hal yang begitu indah, yaitu penebusan tersebut dalam kasih karunia Allah. Dan lirik Amazing Grace menjadi kesaksian dari kekuatan pemulihan kasih Allah. Ini adalah bentuk konkret nyata bagaimana seseorang yang tidak mengenal, bahkan dia tidak tahu apa artinya iman, dan sampai menuju kepada iman yang sesungguhnya yang Tuhan berikan. Itulah yang kita berikan. Iman merupakan jalan menjadi milik Allah. Sekian dan terima kasih atas renungan ini. Semoga dapat menjadi berkat untuk saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati.